Laga Anies versus Sri Mulyani terulang. Apakah menteri ini ikut damprat Anies nantinya? Sempat dana itu bisa mencapai di atas 200 triliun di akun pemerintah daerah. Baru menurun menjelang Desember ini pun sampai akhir Desember kemarin masih di atas 100 triliun. Dana ini sebetulnya unspent di daerah. Akhirnya saya mendapatkan kabar, berita bahwa ternyata masalah itu ngeletek. Karena apa? Karena anggarannya dipangkas. Apalagi dia bilang 2 kali Menteri Keuangan diundang tidak datang. Kenapa tidak mempunyai sense of crisis ya? Ini mereka mikir nggak sih? Ini masa pandemi. Ekonomi Indonesia sedang kacau balau. Nanti kalau dipenuhi APBN dari hutang ngamuk lagi. Bu Sri Mulyani sudah sejak lama dibenci oleh beberapa elit partai. Dan salah satu Panglima Jokowi untuk mengejar harta karun itu adalah Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang dulu dia panggil supaya pulang ke Indonesia untuk membantu Presiden mengatur negara. Saya hanya ingin menitipkan api semangat saya kepada Bu Sri Mulyani. Jalan terus Bu, mohon maaf dulu kami tidak ada saat Ibu diserang. Sekarang kami di sini untuk membentengi Ibu dari serangan-serangan politisi kalengan. Saya bisa membayangkan apa yang ada di hati Menteri Sri Mulyani saat ini. Pasti ada kejengkelan dan kedongkolan yang luar biasa. Dulu pernah tersinggung di Kadali Anies soal kesalahan hitung anggaran kunjungan guru di kementeriannya sebesar 23,3 triliun rupiah. Saat itu Menteri Sri Mulyani membuat gusar betapa repotnya mengurusi manusia yang satu ini. Jangan-jangan saking jengkelnya waktu itu Sri Mulyani ikut berbisik ke telinga Jokowi. Sampai dijelek-jelekkan itu si Anies nggak bisa kerja dan ngurus anggaran. Dan akhirnya memang si Anies menjebak Jokowi. Hal yang sama pun terulang lagi ke Sri Mulyani, ketemu lagi sama si Anies. Sosok yang dulu nggak bisa kerja, nggak bisa ngurus anggaran, jumpa lagi. Waduh, pasti Menteri Keuangan sudah setengah mati saat ini ya. Ketemu lagi sama si Anies yang terang-terangan menipu Menteri Jokowi saat negara dan masyarakat lagi susah saat dihantam COVID-19. Dalam rapat resmi disaksikan sejumlah menteri, sudah ada kesepakatan. Anies akan tetap memberikan bantuan secara rutin kepada 1,1 juta warga DKI, sementara 2,5 juta warga lain yang menyaksikan COVID ditanggung pemerintah pusat. Sepakat ya, sepakat. Untuk menguatkan ucapan si Anies, publik bisa menyaksikan kembali tayangan Senyum Anies 2 April di TV. Saat itu, Wapres Ma'ruf menanyakan kepada Anies berapa jumlah korban pandemi yang harus ditanggung pemerintah pusat. Anies mengatakan Pemprov DKI akan rutin memberikan bantuan kepada 1,1 juta warganya. Sementara 2,5 juta warga yang baru sembuh COVID minta ditanggung pemerintah pusat. Tapi apa yang terjadi kemudian? Ternyata hanya 1 kali Anies mengalirkan bantuan rutin. Tapi apa yang terjadi kemudian? Ternyata hanya 1 kali Anies mengalirkan bantuan rutin kepada 1,1 juta warga di bulan April. Padahal katanya akan disalurkan setiap minggu. Ketika pemerintah pusat mulai membagikan bansos kepada warga DKI, 2,5 juta, Anies langsung menghentikan bantuan rutinnya kepada 1,1 juta warga. Dari awal yang berakhir, ternyata receiver bansos dari Kemensos sama dengan receiver bansos Pemprov DKI. Ya elah, ternyata Anies menipu menteri-menteri Jokowi. Ketika janjinya ditagih soal warga 1,1 juta, Anies langsung mengubah pernyataannya. Kalau sebelumnya sudah ada kesepakatan jika Pemprov DKI dan pemerintah pusat berbagi beban, kini Anies ingkar. Ia melimpahkan beban sepenuhnya kepada pusat pemerintah untuk memberi bansos kepada warga DKI 1,1 juta itu. Dan tentu saja warga yang pulih 2,5 juta. Waduh, ini tipuan benar. Jelas Anies sengaja pasang taktik supaya pemerintah pusat ikut bantu. Anies itu pura-pura berbagi beban. Nyatanya hanya 1 kali menepati janjinya. Ketika ditanya kenapa hanya 1 kali kasih bansos ke 1,1 juta warganya, dengan suara tipu, Anies mengatakan itu mah hanya aksi untuk menyelesaikan segalanya sebelum bantuan dari Kemensos tiba. Loh,
Katanya bantuan rutin setiap minggu, ternyata tipu-tipu. Selain tipu Kemensos, Anies juga tipu soal data loh. Sebelumnya dia bilang data 1,1 juta berbeda dengan data 2,5 juta. Kini dengan penutup pengikat sebelum bantuan dari Kemensos tiba, Anies telah memberikan kenyamanan data kedua kelompok penerima bansos tersebut. Ya, tipuan Anies itu membuat Sri Mulyani jengkel. Ternyata ada informasi yang dia peroleh dari Menteri Muhajir. Anies mengatakan Pemprov DKI tidak punya dana untuk pencairan bansos tahap kedua. Anies bermaksud agar bansos untuk warga 1,1 juta warga itu